Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung di kesempatan siang hari ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu saya doakan ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama untuk memantau full lintasan dari progres pengerjaan yang masih terus dilakukan untuk persiapan lanjutan menyambut ajang balapan MotoGP di Maret 2022 ini. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk pengerjaan di jalur provinsi masih terus dikerjakan maupun untuk musola yang berada di depan sirkuit Mandalika yang akan dijadikan jalur bypass ya dari Kuta menuju ke Bundaran Sunggung, semuanya sudah terselesaikan. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di siang hari ini masih terus berlanjut di area tribun seperti yang kita perhatikan di tikungan ke-15, 16, 17 dan seterusnya, maupun di bagian sisi sebelah kanan di zona dalam kita akan sama-sama perhatikan di siang hari ini. Ya, di sini kita terbang di saat hujan masih turun ya. Jadi ini terlihat ya, untuk hujan masih gerimis tentunya. Mudah-mudahan saja nanti di pertengahan penerbangan kita hujan tidak deras turun ya, jadi aman terkendali buat drone kita tentunya. Oke, di sini kita akan melihat situasi yang ada di tribun tikungan ke-15 menuju ke-16 seperti yang kita lihat di sana. Pengecoran di bagian depan maupun di bagian jalur untuk para penonton sudah dilakukan. Begitu juga untuk pengerjaan penataan di pondasi dasar seperti yang kita perhatikan bersama-sama, sudah dilakukan penggalian. Seperti yang kita lihat di sisi kiri ini ya, modelnya sama seperti di bagian sebelah kanan trek lurus juga dilakukan seperti ini. Nantinya tentunya akan dilanjutkan pengecoran lanjutan, tapi memang kendala terbesar saat ini hujan deras terus mengguyur di sirkuit Mandalika. Ya, jadi ketika hujan tentunya untuk pengecoran yang dilakukan tadi pagi agak sedikit kurang bagus, maka ditunggu ya untuk hujan reda dan dilanjutkan untuk pengecoran di bagian pondasi dasar yang sudah disiapkan untuk material besi tersebut. Oke, di sini kita lanjut untuk menelusuri dari kondisi dan situasi pada kesempatan siang hari ini seperti yang kita perhatikan di area gardu PLN. Saat ini penataan masih terus dilakukan di bagian pondasi dasarnya. Ya, lapisan agregat di sini dihamparkan untuk menghindari dari becek tentunya ya ketika hujan turun, dan nantinya kita akan terus pantau modelnya seperti apa, apakah akan dilanjutkan pengecoran seperti yang kita lihat di bagian sisi belakang tersebut. Kita akan terus sama-sama memantau untuk perkembangan terbaru di sirkuit Mandalika ini. Ya, terkait di video kita yang sempat kita ulas kemarin bahwa untuk menangani dari COVID-19 terkait masalah pihak Dorna ya yang tidak menyetujui apabila dikarantina selama 14 hari, tentunya kebijakan diambil oleh pemerintah dengan sistem bubble. Nah, jadi untuk sistem bubble ini bakal diterapkan untuk kebijakan seputar penyelenggaraan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Ya, penerapan sistem bubble ya khususnya itu menjadi sinyal peniadaan karantina dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika menurut Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Suharyanto ya. Dengan sistem bubble khususnya pergerakan pengunjung yang datang dari luar negeri bakal sangat dibatasi seperti itu. Ya, jadi cukup baik sekali ya, keputusan yang sangat terbaik untuk sistem yang akan diterapkan di sirkuit Mandalika untuk para pengunjung maupun para kru pembalap yang akan berdatangan nantinya, yaitu penerapan sistem bubble apabila kedatangan mereka dari bandara menuju ke hotel, dari hotel menuju ke MotoGP untuk nonton dan pulang kembali seperti itu ya. Jadi mereka dibatasi untuk pergerakannya di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Ya, jadi kita berharap saja untuk sistem bubble ini bisa berjalan lancar, aman terkendali ya. Satu-satunya cara untuk menerapkan atau memberlakukan sistem tersebut supaya semuanya aman untuk tim, kru pembalap, pihak Dorna dan para pengunjung atau penonton yang berdatangan dari luar daerah seperti itu. Dan di sini kita kembali ke lintasan dan kita lihat untuk sisi sebelah kanan dari tikungan 17 menuju ke tikungan pertama. Nah, saat ini untuk pengecoran di bagian pondasi dasarnya sudah
cukup panjang hasilnya ya, maupun pengerjaan di bagian jalur penonton di bagian belakang ini sudah dilakukan pengecoran menuju ke belakang tersebut. Ya, nantinya di sini akan dilakukan untuk pengecoran secara menyeluruh sampai di belakang sana, maupun di bagian zona tengah ini akan ditata sedemikian rupa supaya nantinya terlihat lebih indah ketika kita mengadakan ajang balapan tersebut. Ya, untuk general admission nantinya di bagian tengah ya, pernah kita bilang buat kalian semua di video kita sebelumnya bahwa untuk general admission nantinya ada layar lebar dan akan nonton bersama di bagian tengah yang ada di sini. Dan kita lanjut untuk melihat kondisi yang ada di bagian tikungan pertama untuk tribun yang ada di sini. Untuk pemasangan drainase yang berada di belakang maupun di sisi depan tribun akan terus dikerjakan. Ya, di sini terlihat perubahan di siang hari ini, yaitu pengecoran sudah dilakukan di bagian depan ini maupun di bagian belakang sudah tersambung menuju ke bagian tikungan pertama di depan sana. Ya, ini para pekerja masih terus aktif ya, masih terus melanjutkan aktivitas mereka, yaitu pengecoran lanjutan. Masih menunggu ini karena ini sudah gerimis kembali. Ini kita masih terbang di sela-sela hujan ini, luar biasa ya. Tapi kita terus jos tentunya untuk memberikan informasi buat kalian semua terkait dari progres apa saja yang sudah tampak lebih berbeda ya di hari ini di sirkuit Mandalika. Ya, di sini kita beralih ke bagian sisi sebelah kiri untuk melihat tribun VIP atau deluxe class, di mana untuk pengecoran di bagian pondasi atau lantai kerja sudah siap semuanya. Dan saat ini masih menunggu untuk persiapan lanjutan. Ini kita ambil video jam 12.30, hampir jam 1 tentunya untuk para pekerja. Separuhnya sudah mulai mundur dan separuhnya sedang melakukan aktivitas sholat juga sebentar ini. Jam 1 nanti atau jam 12.45 sudah azan, jadi kita akan sholat bersama-sama ya di musola yang ada di awal penerbangan kita tadi. Oke, di sini kita melihat untuk hasil capaian yang sudah didapatkan di VIP atau deluxe class yang sudah cukup panjang dari rangkaian-rangkaian besi yang dipasang di sini. Ya, tiang-tiangnya maupun kerangka-kerangka lantai pertama, kedua dan seterusnya. Akan kita lihat modelnya di sini ya, apakah akan diteruskan untuk lantai ketiga. Kalau kita perhatikan ya lantai ketiga ya. Di posisi depan sana mungkin lantai kedua seperti itu ya. Tapi kita berharap saja semoga untuk pengerjaannya bisa terselesaikan, karena seperti yang kita harapkan semoga saja untuk aktivitas pengerjaannya bisa terselesaikan dari waktu yang sudah sangat mepet sekali ya. Jadi mungkin lantai 2 lebih efisien kayaknya ya di bagian tribun VIP Deluxe Class yang akan dibangun di sisi depan nantinya. Dan di sini kita melihat juga untuk sistem drainase yang ada di belakang VIP atau Deluxe Class. Seperti yang kita lihat sudah dilakukan pemasangan batu semen untuk mengkoneksikan ya dari sistem drainase ini menuju ke jalur provinsi atau di jalur luar sistem drainase maksud kita. Nah, ini dia ya. Jadi tembusan untuk drainase nanti akan ditaruh box culvert di sini yang akan tersambung ke bagian sistem drainase di sisi sebelah luar lintasan sirkuit Mandalika. Ya, ini merupakan jalur provinsi yang sudah dilakukan penggalian penataan seperti yang kita lihat di depan sana di kantor PP tepatnya. Saat ini masih terus dilakukan untuk pelebaran penataan di bagian jalur yang akan dibuat 2 jalur 4 lajur ini. Nah, ini hujan sudah mulai turun ya, tapi kita jos saja tidak apa-apa ya untuk melihat kondisi dan situasinya. Oke, di sini kita lanjut kembali di tengah gerimis yang cukup besar ini kita rasakan, tapi kita jos untuk melihat kondisi dan situasi di kesempatan siang hari ini. Ya, ini merupakan VVIP yang berada di bukit tikungan pertama. Seperti yang kita lihat untuk bagian belakang sudah dilakukan untuk pemasangan batu ya, supaya tidak longsor, maupun persiapan lanjutan penataan terus dikerjakan di area tribun VVIP ini. Di
Di sini kita kembali ke trek lintasan untuk melihat kondisi di tikungan pertama seperti yang kita perhatikan bersama-sama. Untuk pengetesan kemarin dijajal oleh pembalap kita ya, Mario Aji, yang mengecek untuk kesiapan lintasan sirkuit Mandalika dan semuanya aman terkendali ya menurut dia ya. Jadi kita siap untuk menyelenggarakan event balapan MotoGP 2022 di Maret ini. Ya, ini sudah mulai hujan guys ya, jadi kayaknya kita agak lebih cepat ini terbang supaya tidak jadi masalah nantinya di drone kita. Nah, ini sudah deras sekali hujan tapi tidak masalah. Kita jos saja kalau begitu ya. Karena kita pakai DJI ini jadi sudah teruji kayaknya ya. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-4 menuju ke-5 seperti yang kita lihat bersama-sama. Pengerjaan masih terus berlanjut di sisi timur untuk persiapan lanjutan di pagelaran MotoGP nantinya. Di sana merupakan jalur nantinya untuk parkir sisi sebelah timur ya, yang saat ini masih dilakukan pemerataan pemadatan di bagian jalur tersebut maupun di depan pantai, di pantai Serting sana. Seperti plan yang sudah kita ketahui, nantinya akan ada di sana seperti glomorus istilahnya, yaitu tenda-tenda yang akan dipersiapkan untuk persiapan lanjutan. Karena seperti yang kita ketahui untuk penginapan yang ada di Lombok ini ya kurang lebih dari 16.000 penginapan atau kamar. Jadi kemungkinan dari jumlah penonton yang kemarin sempat kita dengar juga Pak Presiden menyetujui dari penambahan menjadi 100.000 penonton, maka tidak menutup kemungkinan nanti akan dibuat area camping glamping seperti itu di depan area pantai yang ada di sini. Sangat bagus sekali. Kita akan terus sama-sama perhatikan nantinya untuk kelancaran ataupun kesiapan sirkuit ini sendiri. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi dan situasi di tengah gerimis ya. Hujan deras sudah mulai turun ini. Nah, di bagian zona tengah ini masih terus dilakukan pemerataan. Jadi pohon-pohon kelapa yang ada di tengah ini ditebang semuanya ya. Tinggal di bagian sisi tikungan ke-6 menuju ke-7 sampai ke tanggal ke-2 dibiarkan di sana ya. Tentunya bisa digunakan untuk berteduh untuk saat ini ketika panas terik melanda. Dan memang cuaca di sirkuit Mandalika saat ini sangat tidak teratur tentunya. Kemarin panas, sekarang hujan, karena memang saat ini musimnya musim hujan ya. Apalagi mendekati musim event Bau Nyale, karena memang untuk masyarakat Pulau Lombok di bulan Februari tentunya sudah memasuki musim hujan yang cukup lebat. Nah, di bulan Maret sudah mulai reda ya untuk hujan tersebut. Jadi tepat sekali untuk kita mengadakan ajang balapan MotoGP. Mudah-mudahan saja nanti cuaca bersahabat ketika balapan race berlangsung. Dan di sini kita lanjut untuk melihat kondisi yang ada di Bukit 360 seperti yang kita lihat dan kita saksikan bersama-sama di sini. Penataan penggalian terus berlangsung di bagian atas bukit tersebut maupun pengerjaan pengecoran di pondasi dasar yang akan dibuat di sini. Nah, seperti inilah kondisinya di siang hari ini. Ini sudah para pekerja maksud kita sudah turun ini untuk melanjutkan sholat dan makan siang ya. Setelah itu nanti kembali lagi untuk melanjutkan pengerjaan aktivitas mereka di atas bukit ini untuk pengecoran di bagian pondasi dasar yang akan terus dikerjakan di sini. Nantinya di bagian sebelah depan ini juga akan ada untuk bagian-bagian yang akan dibangun untuk observation deck ya istilahnya, atau tempat para tamu negara, pejabat dan para sultan nantinya akan menonton bersama-sama di atas Bukit 360. Ini memang view-nya luar biasa sekali. Pemandangannya bisa kita lihat keseluruhan lintasan maupun keindahan pantai yang ada di tepi sirkuit Mandalika ini.
Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari aktivitas pengerjaan di siang hari ini. Seperti inilah kondisi yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Tentu pengerjaan masih terus dikerjakan di area tribun yang terus difokuskan, maupun pengerjaan di jalur provinsi yang saat ini masih terus akan dilanjutkan untuk persiapan lanjutan. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 dan kita akan beralih ke sisi sebelah kanan atau bagian zona dalam ya untuk pengerjaan di area pondasi tribun. Apakah sudah dikerjakan di tikungan ke-13 menuju ke-14 dan 15 ini? Kita akan sama-sama saksikan di sana. Ya, terlihat dari kejauhan di area tribun yang ada di tikungan ke-13 menuju ke-14 sisi sebelah dalam ini sudah mulai dilakukan untuk pengerjaan. Nah, ini pemerataan untuk lapisan ground yang ada di sini nantinya akan dicor di bagian belakang tersebut maupun di bagian pondasi untuk tribun yang ada di sini. Ya, jadi secara keseluruhan sudah dilakukan untuk pengerjaan untuk tribun di sirkuit Mandalika ini, maupun pengerjaan lanjutan di West Gate atau pintu masuk sisi barat yang sudah selesai dilakukan pengecoran untuk area parkir. Dan penataan untuk bahu jalan maupun di bagian pinggirnya akan dilakukan penanaman rumput-rumput taman maksud kita supaya terlihat lebih hijau, lebih indah. Ya, kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Di sini masih terus dilakukan pengerjaan di bagian sistem drainase maupun pengerjaan lanjutan di bagian tribun dan bagian-bagian yang akan dilanjutkan evaluasi persiapan lanjutan untuk kelancaran dari sirkuit Mandalika ini. Dan di sini kita kembali lagi ke trek lurus ya, dimana kita sudah uploadkan full lintasan buat kalian semua untuk melihat kesiapan sirkuit Mandalika kebanggaan kita bersama. Kemungkinan apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mungkin bisa dikoreksi nanti. Bisa berkomentar di kolom komentar ya, biar kita bersama-sama berdiskusi untuk saling memberikan masukan seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Untuk itu, sampai di sini ya, saya akhiri saja. Nanti sore kita kembali untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan yang dilakukan di area-area yang terus difokuskan. Untuk itu, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.